biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Ahoy, jumpa lagi sahabat-sahabat seniman senusantara dimanapun Anda berada. Ya, kita berjumpa di Klinik Pantun Nusantara. Beriring balam dengan merebah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah di sini sengaja kita hadirkan Kak Dini Usman. Ya, salam Buddha ya Kak. Iya. Sehat Kak ya? Sehat jambu. Oh, sehat-sehat jambu ya. Bukan sehat-sehat jamba ya. Itu jamba, ini jambu. Oh iya. Nah, ini kami ingin menyampaikan atau mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi akan ada peluncuran dan bedah buku dari Pak Datuk Ali Yusran Maju Indo ya Kak ya. Saya ralat. Ali Yusran bergelar Datuk Maju Indo. Oh, Ali Yusran bergelar Datuk Maju Indo. Nah, jadi yang lebih paham. Nah, kita serahkan sama yang lebih paham. Tapi sebelum itu Kak Dini, mungkin Kak Dini bisa bercerita tentang bisa saja pertemuan pertama dengan Datuk Ali Yusran tadi, Ali Yusran ya, bergelar Datuk Maju Indo. Terus mungkin juga proses kreatifnya sebelum kita masuk bicara tentang buku beliau. Silakan Kak Dini. Saya bertemu Ali Yusran Datuk Maju Indo tahun 2001. Dalam sebuah diskusi intensif tentang politik. Jadi kami bicara dalam diskusi itu yang hampir 2 tahun lamanya. Oh, 2 tahun. Hampir 2 tahun lamanya dengan teman-teman yang ada di Kota Medan. Mereka adalah orang yang termasuk saya boleh katakan pembaca kelas berat gitu Bang. Karena rata-rata teman-teman saya ini di tahun 2001 itu sekarang banyak juga yang udah jadi pejabat. Pejabat-pejabat sampai tingkat nasional teman-teman ini. Saya aja yang masih di sini Bang. Iya. Masih setia dan bertahan. Setia dan bertahan dengan idealisme lah katakan begitu kalau boleh ya. Jadi kita bertemu dengan beberapa teman yang memiliki kegelisahan akan situasi negeri ini. Jadi kita ingin mencari di mana persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan terjadi semacam katakanlah semacam persoalan besar kebangsaan. Jadi kita mencoba menilik dari berbagai perspektif. Nah, kita masuk kepada persoalan filsafat yang mendasar. Banyak kita datangkan narasumber dan salah satu narasumber itu adalah beliau. Dia kemudian menjadi narasumber tetap. Nah, yang hadir itu adalah teman-teman muda semua yang usianya sangat jauh dengan beliau. Waktu itu beliau berusia 61 tahun, saya baru tamat kuliah. Umur saya 25 berjalan 26. Rekan-rekan muda yang punya semangat yang sama. Karena kecintaan terhadap Indonesia Raya. Jadi betul-betul merah putih diskusinya itu. Nah, intensif diskusi soal kebudayaan dari berbagai macam sudut pandang selama hampir 2 tahun dan saya kenal dengan beliau di situ. Lalu semestalah yang mempertemukan kita, akhirnya kita berjodoh selama hampir 20 tahun. Oh, berarti karena pertemuan itu dipertemukan dengan karya. Dipertemukan dalam diskusi. Iya, diskusi itu kan termasuk karya juga walaupun karya cakap-cakap. Makanya kalau pantun mengatakan bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Asik. Iya, mungkin itulah dia yang tepat sekali Bang Raudah Jamba. Jadi setelah pertemuan itu, setelah pertemuan itu ya gonjang-ganjing biasalah ya, dan kemudian diskusi berakhir, kita hidup dari nol. Jadi keahlian Ali Yusran ini adalah orang yang sanggup hidup dalam kekurangan. Tapi kita bisa bahagia. Malah kita bangga memilih posisi menjadi orang miskin. Nah, ini dia yang tak bisa saya temukan dari banyak orang. Jadi kalau kita bilang model gaya seperti ini, kalau di agamanya itu model gaya sufisme, itu sufi. Jadi dia bahagia dengan kekurangannya. Iya, bahagia gitu rasanya, penuh kekurangan. Saya kebetulan tidak berasal dari keluarga yang melarat, tetapi saya bersedia untuk menikah dengan orang yang jauh sekali 35 tahun jarak usianya. Dan memilih untuk melawan arus. Dan itu kita lakukan dengan sangat asik-asik aja. Jadi
kalau kita bilang beliau banyak kekurangan, tapi juga tentunya banyak kelebihan kan gitu. Saya rasa itu tidak kekurangan ya. Kalau seseorang tidak punya pensiun dalam masa tuanya, buat saya pribadi itu bukan kekurangan. Itu soal pilihan hidup dia. Ya, seperti yang tadi dibilang, orang sufisme itu tidak merasa kurang. Dan saya tidak merasa kekurangan. Artinya kalau di perbandingan secara rata-rata dengan banyak orang, perempuan kalau menikah dengan orang tua pasti kalau nggak dilihat kayanya, iya kan? Bakal sebentar lagi mati nih dapat kaya kan biasa ya. Iya, umurnya tinggal 1 hari nih. Nah gitu, dan banyak teman-teman yang memprediksi alah paling 6 bulan paling hebat. Tidak, dan itu saya buktikan. Jadi sudah ada pembuktian. Nah, kira-kira setahu Kak Dini, karya-karya beliau yang meluncur dan hadir di tengah-tengah masyarakat ini apa-apa saja kira-kira? Banyak sekali ya, beliau ini orang yang sangat produktif. Saya menemukannya atau bertemu dengannya itu di saat umur dia 61 tahun. Jadi sebelum 61 tahun, beliau ini memang pengarang yang produktif. Dan dia menceritakan kisah hidupnya. Bahkan dia menulis puisi, dia menulis esai, dia menulis artikel politik, artikel sosial. Dia banyak sekali punya nama samaran. Ya. Dia mengirim ke seluruh media yang ada di Sumatera Utara dan nasional gitu, dan dia memang betul-betul hidup dari itu. Dan dia juga membeca. Jadi di becanya itu ya, dia cerita dulu ya, dia jadi guru, dia membeca, dia jadi wartawan, dia ya entah jadi apa saja. Iya, betul-betul memang pas lah sosok budayawan itu multi talent tadi, apapun bisa, tidak hanya sastra tulis tapi juga sastra lisan, main saluang, luar biasa ya, bergelar datuk pula tadi kan, maju Indo. Nah, background dia ini kan sebenarnya seniman tradisi. Jadi dia memperoleh pendidikan sejak kecil karena menurut ceritanya dia memang anak yang diharapkan dari keluarga. Jadi umur 6 tahun dia sudah dididik oleh neneknya dan ibunya untuk menjadi pemimpin adat. Jadi ceritanya dia itu memang sudah digadang-gadang menjadi pemimpin. Dan pada usia belasan tahun dia juga menjadi pemimpin. Dia mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Kemudian berencana gitu akan ke luar negeri melalui program Bapak Presiden Indonesia yang pertama gitu. Tapi kemudian situasi berubah. Dan karena memang dia dididik dan dilatih secara serius oleh adat, dia sebagai pemangku adat, dia memang memiliki talenta kepemimpinan yang sangat luar biasa. Leadershipnya sangat tinggi. Ketangguhannya sangat tinggi. Kalau kita susah Dini, tak makan hari ini, tetap bersiul. Korek-korek saja gigi seolah-olah engkau menikmati itu dengan baik. Iya, kalau dia sering menyebutkan dirinya itu pendekar itu. Iya, apa parewa istilahnya? Ya. Parewa. Betul. Karena dia memang dari kecil, kalau orang Minang kan memang bersila itu sesuatu yang memang menjadi bagian dalam hidup kan gitu, dan dia sampai pada level menjadi guru silat. Iya, memang kalau karena latar belakang tadi memang orang Minang kan. Di Minang ini saudara-saudara sahabat-sahabat seniman senusantara, dia modelnya seperti ini. Orang-orang Minang itu nggak masalah kalau terimpit tapi di atas. Tidak ada masalah dia kalau terkurung tapi di luar. Nah, kalau jalan berdua maunya di tengah. Alam tak kambang jadi guru. Betul. Nah, itulah filosofi itu yang memang dia banyak ajarkan kepada saya. Jadi menghadapi segala sesuatu itu katanya adalah engkau mengontrol dirimu. Kuasai dirimu, hadapi segalanya dengan tenang. Ketika engkau dikuasai emosi, maka bodohlah engkau. Jadi banyak sekali saya belajar sama guru saya ini. Iya, berarti ketika kau emosi, bodohlah engkau. Berarti artinya apa? Ciri-ciri orang bodoh itu emosional. Ciri-ciri orang bodoh, ini dapat filsafat filosofinya dari Ali Yusran, bergelar Datuk Maju Indo. Nah, kita masuk ke apa lagi nih Kak Dini? Ini Daily Art Company. Daily Art Community. Oh, Daily Art Community. Iya. Iya, Daily Art Community. Awak lidahnya belum pasti, ya kan? Nah, bekerja sama dengan Penerbit Suwarna Dipa dan Taman Budaya Sumatera Utara. Taman Budaya menerbitkan antologi cerpen. Ya. Kalau cerpen diterbitkan oleh Penerbit Suwarna Dipa.
Tapi fasilitas penyelenggaraan peluncuran buku kita bekerja sama dengan Taman Budaya dan Deli Art. Judulnya Sisa Dosa di Akhir Usia. Siksa dosa di ujung. Siksa, bukan sisa ya. Siksa dosa di ujung usia. Nah, kira-kira proses sebelum kita bicara isi nih, proses menerbitkan buku ini, macam mana Kak Dini? Beliau ini kan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, sangat banyak karya-karyanya. Beliau kan punya istri yang pertama, ya. Dalam kondisi ekonomi yang silih berganti dan karya-karya yang sangat banyak. Bahkan pernah suatu hari katanya dia lihat puisinya menjadi pembungkus belacan. Itu mungkin dipajak gitu lah ya. Dipajak atau di mana-mana. Dia banyak sekali punya nama samaran. Dia menulis dengan nama perempuan, dengan nama anak-anaknya. Sangat sering gitu. Tapi sayangnya begitu dikumpulkan, jadi kan waktu dulu itu kan belum digital. Dikumpulkan dia dapat terima wesel gitu saja, dia carilah itu di mana gitu. Dikumpulkan tapi situasi di rumah yang berpindah atau bencana alam seperti kebakaran dan banjir menghabiskan segalanya. Termasuk juga buku-buku atau kertas-kertas yang pada saat itu masih saya simpan dokumentasinya. Saya kan punya perpustakaan pribadi di rumah ya, kurang lebih ada 1000 buku lah gitu. Termasuk juga karya-karya beliau yang kita tengok di tahun-tahun ya lama sekali, dengan buku-buku lama juga. Kedatangan banjir kan waktu tahun 2021 pada Desember itu hampir 2 meter. Habislah seluruh warisan saya itu. Tetapi syukurnya alhamdulillah sudah kita ketik semua gitu. Karya-karya yang sempat saya ketik ulang gitu. Tapi karya-karya yang sebelumnya yang tidak bisa saya ketahui dan dia sendiri pun tidak bisa menunjukkan buktinya, ya entah kemana lah Bang. Apa boleh buat? Yang jelas ini bukan buku yang pertama Kak ya. Bukan buku yang pertama. Mungkin udah sekian puluh buku barangkali atau sekian ratus barangkali Kak. Tulisan banyak sekali. Tapi kalau yang bisa kita bukukan, ini buku kedua. Oh, ini buku kedua. Dari cerita pendek, ini buku pertama. Yang buku puisinya yang lalu sudah kita terbitkan. Jadi yang pertama itu buku puisi. Buku puisi. Ini cerpen. Ini kumpulan cerpen. Kemudian melalui penerbit Suwarna Dwipa kita akan sortir lagi artikel atau esai-esai budayanya. Dia banyak sekali konsentrasi ke situ. Itu nanti akan kita terbitkan mudah-mudahan kalau ada rezeki akhir tahun. Dan novelnya mungkin tahun depan. Masih banyak stok lah ini ya. Masih banyak yang sempat saya kumpulkan. Ya, luar biasa. Yang tak sempat, itulah saya tidak bisa mengatakannya. Nah, jadi ini isinya ada berapa cerpen Kak ya? Ini 13 cerpen. 13 cerpen. Nah, Siksa Dosa di Ujung Usia ini salah satu cerpennya. Salah satu cerpen. Nah, kenapa Kakak lebih tertarik memilih judul cerpen yang ini? Boleh cerita gitu? Jadi cerpen-cerpen beliau ini di sini ini kan banyak sekali yang simbolis filosofis ya. Dan mungkin kita harus baca ulang beberapa kali dengan beberapa referensi yang kita harus punyai untuk bisa mencerna maksud si penulis. Dan itu memang diakui oleh beberapa orang yang membaca ini dan bertutur kepada saya. Saya harus banyak baca referensi-referensi tertentu untuk bisa masuk menyelami ini. Ada yang sudah terisak-isak gitu, menangis luar biasa dengan kedalamannya gitu. Di antara 13 cerpen itu saya memilih Siksa Dosa di Ujung Usia sebagai sebuah refleksi total bahwa usia kita ini kita tidak tahu sampai kapan. Dosa bagi saya dan apa yang saya lihat dari cerpen ini sebenarnya kan oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani. Dan menurut saya cerpen di sini itu mengajarkan kepada kita ketika seorang tokoh di situ di masa tuanya dia kemudian dihinggapi oleh bayang-bayang perbuatannya di masa lalu. Dan bayang-bayang perbuatannya di masa lalu itu menuntutnya berkata-kata terus kepadanya. Kalau dalam pertunjukan drama ini seolah-olah memunculkan tokoh-tokoh baru. Tokoh-tokoh baru. Itulah dia berdialog dengan apa dialog imajiner tadi. Betul. Dan mereka menuntut semua yang dia perbuat di masa lalu terang benderang hadir kepada dirinya.
Dan dia tidak sanggup menghadapi peristiwa-peristiwa itu, pengakuan-pengakuan dosa ya dalam dirinya yang keluar gitu. Dan dia mungkin dulu adalah seorang pejabat atau tokoh besar, kemudian itu menghantamnya gitu. Dan dia tidak bisa mengelak. Dia tidak bisa mengelak, kemudian karena dia tidak bisa mengelak, dia bereaksi atas pikiran-pikirannya yang muncul. Dan ternyata dia hanya bisa ditempatkan oleh keluarga itu di sebuah ruangan. Dia seolah-olah berlari ke suatu tempat, tapi dia sebetulnya hanya berada di ruangan itu. Itu bisa dibaca sepenuhnya di novel, ya, di lebih lengkapnya di sini. Lebih lengkapnya di sini. Jadi, bersama cerpen-cerpennya yang lain. Iya. Jadi gimana endingnya di situ lagi? Saudara-saudara, sahabat-sahabat seniman senusantara, ini ternyata luar biasa kandungan pesan-pesan moralnya, simbolis filosofis tadi, luar biasa. Kalau kita bilang sayang rasanya saudara-saudara ini tidak membaca buku ini. Wah, pesan-pesannya kalau kita bilang ini seperti filosofi filsafat cermin. Betul. Apa yang kita lihat di cermin, misalnya kalau kita tersenyum sama cermin akan tersenyum pada kita. Kalau kita cemberut pada cermin pun akan cemberut pada kita. Artinya apa? Sahabat-sahabat seniman senusantara, apa yang kita lakukan itulah yang akan kembali kepada kita. Nah, itulah tokoh-tokoh itu muncul menjadi tokoh-tokoh imajiner yang menjadi bahan perbincangan konflik batin. Luar biasa konflik batinnya ini. Jadi kalau sahabat-sahabat seniman senusantara mau baca buku ini, wah udah jelas nanti akan ada infonya. Sayang kalau tidak dibaca. Nah, terakhir Kak Dini, kira-kira apa pesan-pesan yang bisa Kak Dini sampaikan? Mungkin pandangan Kak Dini tentang proses kreatif beliau, atau mungkin ada saran-saran untuk sahabat-sahabat seniman senusantara tentang proses kreatif dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Raudah Jamba. Untuk buku ini saya merasa terharu ya. Tapi saya merasa ini pantas dibaca oleh siapapun. Karena ini mengandung makna yang sangat penting untuk menelusuri jejak kemanusiaan kita. Kalau banyak orang mencoba mencari peralihan, menyelesaikan konflik batinnya dengan berbagai macam cara, dia berusaha damai dengan masa lalunya yang masing-masing orang punya masa lalu dengan berbagai macam jenis. Tapi di sini akan memberi kita ruang kesejukan dan kesadaran yang kontemplatif begitu, yang bisa dinikmati pembaca di Indonesia. Karena beliau ini memang seorang pemikir ya. Seorang pemikir yang selalu mengedepankan nurani. Dalam prakteknya memang saya rasakan itu, dan dalam karyanya juga saya rasakan itu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi garis lurus dan warna yang terang benderang bagi proses perjalanan kita sebagai manusia, dan punya andil yang baik bagi khasanah sastra dan literasi di Sumatera Utara khususnya, dan di Indonesia. Khususnya para pejabat. Bisa menjadi cermin juga ini buku kalau senang membaca buku gitu. Kira-kira. Baik Kak Dini, sahabat-sahabat seniman senusantara, kalau Anda tidak bertemu dengan tokohnya, sementara Anda ingin mengenal sosoknya, melalui karya ini Anda akan mengenal siapa dia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, padahal sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan kepada Kak Dini. Untuk sementara sampai di sini dulu, kita tutup dengan beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dini.